dalam visi misi saya itu menjadikan IKFH itu sebagai rumah bersama. Rumah bersama buat teman-teman alumni Fakultas Hukum Undip. Ya. Artinya siapapun dia yang sudah menjadi alumni, ya harus merasa bahwa dia punya rumah. Yaitu ya IKFH ini. Salam progresif. Selamat datang di podcast Regresif IKFH Undip, edisi spesial Musyawarah Nasional ketiga IKFH Undip 2025. Apa kabar Mas-Mbak semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya pada hari yang berbahagia ini. Apa kabar Bang Regar? Kita salaman dulu. Sudah lama nggak ketemu. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bang Regar, di edisi spesial podcast Regresif IKFH Undip hari ini kita ingin mengenal Bang Regar lebih jauh. Karena apa, Mas Mbak semuanya? Karena Bang Regar adalah salah satu calon Dewan Formatur yang telah ditetapkan oleh Panitia Munas IKFH Undip ketiga pada tanggal 29 Desember yang lalu. Ya, Bang Regar, kita santai aja. Siap, Mas Raffi. Kita pengen Mas Mbak semua ini tahu Bang Regar itu profilnya seperti apa, kesehariannya bagaimana, pengalaman uniknya di kampus ngapain aja waktu tahun selama berkuliah. Bang Regar angkatan berapa Bang? Saya angkatan 2001. 2001. Harusnya kita ketemu di kampus Bang, karena aku angkatan 2003. Oh 2003. 2003. Sangkatan nama Mas Ketum kita. Oke. Siap. Ya, Bang Regar, kita yang pertama pengen kenal dulu. Bang Regar mungkin bisa jelaskan ke Mas Mbak profilnya Bang Regar, mungkin lahir di mana, sekolah di mana, selain kuliah S1 Undip, kuliah apa lagi Bang? Mungkin sudah S2, S3 gitu kan ya. Saat ini pekerjaan, profesi Bang Regar apa saja? Silakan Bang Regar. Baik, makasih Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Herianto Siregar. Kebetulan lahir di sebuah desa, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dulunya itu merupakan pemekaran dari Tapanuli Selatan. Jadi kalau orang menanyakan tentang kabupaten tersebut, kadang banyak yang nggak tahu. Karena tahunya itu Padang Sidimpuan. Atau kalau enggak, Tapsel. Nah, masa kecil saya tentu mungkin dengan teman-teman yang lain, kalau yang tinggal di desa, samalah. Kan gitu. Nah, saya sekolah di SD Impres, yang kebetulan ada di desa saya. Nah, karena saya pengen maju pada saat itu, orang tua saya menitipkan saya di nenek saya. Di salah satu ibu kota kabupaten, yaitu di Padang Sidimpuan. Nah, saya di sana tinggal bersama nenek, sekolah SMP dan SMA. Nah, SMP-nya itu SMP 3 Padang Sidimpuan, SMA-nya di SMA 3 Padang Sidimpuan. Nah, selama proses saya sekolah, SMP ya biasa sama kayak teman-teman yang lain juga mungkin kan. Begitu juga pada saat SMA, tentu kita anak desa ini kan punya cita-cita. Betul Bang, semua punya cita-cita. Bagaimana kita bisa hidup di kota, kan gitu. Nah, pada saat itu di SMA 3 itu ada kesempatan dari sekolah untuk mengirimkan siswa-siswanya yang ibaratnya boleh dikata berprestasi lah. Ya kebetulan bukan membanggakan diri, ya kita dapat ranking lah di sekolah. Nah, dalam perjalanan itu sebenarnya saya orangnya pemalu, sangat-sangat pemalu karena pemalu sekali lah. Nah, kebetulan ada seorang guru saya, seorang ibu yang dia itu sebagai BP lah, sebagai BP. Saya tidak tahu, beliau melihat saya dan lain sebagainya. Beliau cuma menyampaikan, kamu harus maju. Kamu harus jadi pengacara hebat. Langsung sebut seperti itu. Jadi pengacara hebat. Jadi pengacara hebat. Nah, tapi Bu saya kan pemalu. Dia bilang berproses. Nah, akhirnya saya dibantu sama beliau untuk ikut PMDK. Pada saat itu, artinya untuk jadi utusan daerah lah. Nah, saya dibantu sama beliau.
Tapi saya bilang juga sama ibu itu, Bu, orang tua saya kan tidak punya kemampuan untuk membiayai saya ketika nanti saya kuliah. Yang penting dulu Bang. PMDK itu mungkin Mas Mbak, apalagi teman-teman kita yang generasi milenial belum tahu. Mungkin simpelnya mahasiswa undangan ya Bang? Ya, mahasiswa undangan, utusan daerah. Utusan daerah. Jadi masuk kuliah tanpa harus ikut tes. Tanpa ikut tes. Ya, karena khusus undangan dari kampus ke daerah-daerah tertentu. Ya. Oke, lanjut Bang. Terlebih dahulu kita mengirimkan rapot kita kan ya, ke betul. Sebagai dasar untuk penilaian. Nanti dari situ diseleksi kampus, misalnya dia lulus. Nah, maka kita lulus. Gitu, Mas. Nah, pada saat itu saya sampaikan ke beliau, Bu, orang tua saya kan hanya petani. Sementara saya ini keluarga besar dan anak pertama. Kan begitu. Nah, karena kalau di budaya orang Batak itu kan anak pertama itu kan jadi tumpuan kan gitu, Mas. Nah, dia bilang coba dulu aja. Yang penting kita kirim dulu datanya, soal nanti kita pikirkan nanti. Habis itu saya tanya juga, Bu, saya kan nggak tahu Semarang. Saya nggak punya keluarga di Semarang. Sudah, nanti ada jalannya. Akhirnya proses dikirim ke Undip. Kita juga libur pada saat itu. Saya juga pergi ke rumah saudara untuk berlibur gitu kan. Sepulang dari sana, saya sampai di kampung, ada surat bahwa saya diterima. Nah, dari situ saya juga masih bingung nih, berangkat apa tidak, kan gitu. Nah, singkat cerita, diskusi sama orang tua gitu kan. Diskusi sama orang tua bilang, Nak, apapun itu, karena ini sudah lulus, nggak usah pikirkan yang lain. Urusan yang lain-lain biar Bapak yang atur. Ya, pokoknya tekadmu cuma satu, kau berangkat ke Semarang, belajar yang baik. Akhirnya dari situ, karena semangat orang tua juga pada saat itu, saya lihat luar biasa gitu kan, ya sudah, saya pamit, berangkat ke Semarang. Berangkat ke Semarang itu nggak naik pesawat. Naik bis. Jadi ada kalau bis. Istilah orang zaman dulu BTL. Batak tembak langsung. Berapa jam, Bang? Bukan jam hitungannya, hari. Aduh. Nah, selama perjalanan itu kurang lebih 7 hari. 7 hari. Dan saya juga sudah mulai agak panik karena masa registrasi kan ada ininya, ada waktunya. Sementara perjalanan 7 hari. Kenapa 7 hari? Bis itu pecah ban 3 kali. Habis itu ada kecelakaan dan lain sebagainya. Sehingga hitungannya 7 hari saya sampai di terminal ALS di Semarang. Nah, pada saat saya di sana, saya juga bingung. Karena kan nggak punya saudara. Tapi ternyata guru saya itu sudah menyampaikan ke kakak kelas saya bahwa hari ini tanggal segini si Herianto sudah berangkat. Jadi perkirakan saja dia sampai kapan di sana. Jadi cerita dari senior itu, dia bilang udah berkali-kali dia datang. Karena katanya kan paling 5 hari, tapi ternyata baru nyampe 7 hari. Berkali-kali datang nggak ada, berkali-kali datang nggak ada. Nah, yang terakhir datang akhirnya ya saya dibawa ke kosannya, numpang di kosannya. Gitu. Nah, pasca itu juga akhirnya saya juga dipertemukan dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum juga, angkatan di atas saya. Sekarang beliau itu jadi hakim, yaitu Bang Isnandar Nasution. Bang Isnandar. Ya, 2000 ya, Bang? Jadi saya sempat tinggal di tempat kosannya beliau itu sekitar seminggu lah. Setelah itu beliau bareng saya cari kosan, dapatlah di Kusuma Wardani. Gitu, Mas. Akhirnya masuklah Fakultas Hukum Undip. Akhirnya masuk Fakultas Hukum Undip. Nah, satu pertanyaan nih, Bang. Kenapa Fakultas Hukum Undip? Saya juga nggak tahu kenapa harus Fakultas Hukum Undip. Karena guru saya cuma bilang pokoknya harus jadi pengacara. Nah, betul. Soalnya kan guru Bang Regar tidak mengarahkan Fakultas Hukum mana kan? Tidak. Kenapa, Bang? Jadi begini. Apa? Disampaikan sama ibu, guru saya itu bahwa, Nak, kalau kau di Sumatera, sainganmu banyak. Tapi kalau kau ke Jawa, yang mengajukan permohonan ke sana itu tidak banyak. Dan kemungkinan besar
pasti akan diterima. Oh, Itulah dasarnya, sehingga diajukanlah berkas saya ke Fakultas Undip. Yang kebetulan setiap tahun Undip pasti akan ambil dari SMA 3, Padang Sidempuan gitu. Ya, jadi setelah perjalanan panjang 7 hari, bus bannya pecah dan lain sebagainya, gitu ya. Perjuangan, akhirnya Bang Regar memang jalannya harus masuk ke Fakultas Hukum Undip. Nah, oke Bang, selama kuliah sampai mungkin dengan hari ini Bang Regar kerja, mungkin Mas Mbak juga mau tahu Bang Regar selain kuliah, tentunya kan ada aktivitas lain. Nah, kita pengen tahu, Bang Regar itu ngapain aja di kampus Bang? Apakah tipikal mahasiswa yang kupu-kupu? Kuliah pulang. Jadi atau ada kegiatan lain yang memang Bang Regar geluti selama kuliah ataupun sampai dengan sekarang masih berlanjut, bisa diceritakan Bang, Mas Mbak semuanya. Jadi begini Mas, saya kan berbaur di angkatan saya dengan banyak orang. Yang saya lihat ada yang dari kota, ada yang dari desa dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu itu kan dengan teman-teman itu sering bercanda. Kalau saya kan waktu awal-awal kan bahasa Indonesianya juga kalau orang kami bilang itu masih berpasir-pasir. Berpasir-pasir itu masih terbata-bata. Kadang bahasa Indonesia, kadang campur lah, kan gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa ini saingan saya, kawan-kawan saya ini orang-orang kota yang mungkin dari segi bahasa, pergaulan dan lain sebagainya itu saya nggak ada apa-apanya, kan gitu. Nah, berarti ada sempat rasa minder ya, ada. Atau kurang percaya diri Bang betul, pertama-tama kuliah di Semarang ya. Betul. Nah, kebetulan kan berproses kuliah, habis itu dalam akademik juga ya biasa-biasa saja, kan gitu. Sehingga saya berpikir kalau saya harus bersaing dengan mereka, teman-teman saya ini, susah mungkin saya untuk mengimbangi. Sehingga saya mengambil inisiatif bahwa selain saya kuliah, walaupun mungkin nilai tidak bagus, akademiknya tidak bagus, minimal ya standar lah, kan gitu. Tapi saya mengambil sikap bahwa saya aktif di organisasi. Karena tujuannya adalah dengan kita berorganisasi, tentu kita bisa lebih tahu banyak ketika kita bergaul dengan teman-teman itu. Karena salah satu keuntungan organisasi yang saya juga rasakan Bang, selain kita menambah teman, gitu kan ya, juga menambah referensi keilmuan ya Bang. Karena di organisasi itu kita belajar banyak. Betul. Jadi kalau di peleburan itu kan kita ditempa suasana yang semua itu enak. Makanan di situ enak, jadi kita mau pulang ke kos juga terserah. Kan gitu. Yang kebetulan saya juga kos cuma berapa kali, tapi saya lebih sering ngontrak bareng sama teman-teman gitu. Apa aja Bang organisasinya Bang? Mungkin dari SMA Bang Regar aktif di OSIS kah? Atau kalau di kuliah apa aja Bang? Jadi begini, kalau waktu saya di SMA, saya sama sekali nggak aktif di organisasi. Malah nggak aktif di organisasi. Karena kan saya bilang tadi, saya pemalu. Kan gitu. Tapi setelah sampai di Semarang, saya berpikir, kalau saya masih pemalu, saya mau jadi apa? Nggak bisa survive kan ya Bang? Gitu. Ya, nah kebetulan kalau di kampus, di ekstra, saya aktif di HMI. Saya aktif di HMI. HMI, Komisariat Fakultas Undip. Ya, gitu. Baik. Lanjut Bang. Setelah lulus, apa kegiatan Bang Regar? Apakah lanjut kuliah lagi atau langsung terjun ke dunia pekerjaan? Jadi gini, ketika saya lulus, saya kan IPK-nya nggak bagus-bagus sekali. Ibaratnya di bawah 3 lah, kan gitu. Yang penting oke lah ya. Ya kalau untuk standar syarat sih oke lah, kan gitu. Cuman kan kalau ada 3, nggak mungkin yang kita, kan begitu. Nah, saya juga dalam proses setelah lulus, saya lihat teman-teman saya banyak yang S2. Lanjut kuliah. Banyak yang S2. Habis itu saya cuman berdoa. Ya Allah, kok teman-teman saya bisa S2? Saya kok nggak bisa S2? Nah, karena organisasi, saya banyak bergaul dengan
beberapa orang lah ya kan. Akhirnya saya punya tekad saya mau S2. Nah, pada saat itu adalah senior yang tidak ada hubungannya dengan Fakultas Hukum. Kebetulan saya bantu-bantu beliau. Pada saat itu beliau bilang, "Kau mau apa?" Aku cuma mau satu, Bang. Apa? Saya mau kuliah S2. Lanjut kuliah. Pokoknya saya siap ikut perintah asal kuliah saya dibantu. Nah, makanya saya akhirnya ambil S2 di Hukum Undip. Lanjut di MH ya? Undip. Nah, dalam proses itu sambil saya juga istilahnya nyambi-nyambi lah. Nyambi kerja dan lain sebagainya ya, masih belum menemukan bentuk lah pada saat itu. Kan gitu. Nah, itu yang saya inikan, Mas. Nah, dari lulus sampai sekarang berarti sudah berapa tahun, Bang? 2005. Sekarang 2000 hampir 20 lah ya. 20 tahun. 20 tahun. Banyak perjalanan hidup yang sudah Bang Regar lalui berarti ya. Nah, sekarang Bang, kita agak masuk sedikit ke edisi spesial kita, Musyawarah Nasional IKFH Undip yang ketiga nanti insya Allah tanggal 16 Februari di Semarang. Kenapa Bang IKFH Undip? Jadi, gini Mas Raffi, pertama dulu waktu zaman saya kan tidak ada yang namanya IKFH. Kita juga tidak banyak referensi terkait dengan masalah senior-senior kita. Misalnya dia di law firm mana, kan gitu. Nah, 10 tahun belakangan ini lahirlah IKFH Undip. Nah, tentu bagi saya dengan adanya IK Undip tentu memperkuat jejaring. Karena sangat susah kalau kita kerja sendiri. Tapi kalau kita punya pergaulan, punya jaringan, itu lebih gampang. Karena kita kan bukan hanya bicara soal materi, tapi kadang kan profesi ini kan kalau saya sebagai lawyer kan saya lihat bahwa Fakultas Hukum Undip itu sekarang udah mulai bagus. Artinya lulusan-lulusannya sudah banyak yang jadi profesi lawyer, sehingga ada yang buka kantor dan lain sebagainya. Sehingga dari situ tentu juga adik-adik punya referensi. Kalau dulu yang saya tahu cuman hukum ya hukum pidana, kan gitu. Jadi kalau jadi pengacara ya harus sidang, kan gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kan gitu. Makanya saya juga bilang ke adik-adik, kalau saya sekarang disuruh ke pengadilan malah nggak mau, karena uang itu bukan di situ, kan gitu. Banyak profesi kita sebagai sarjana hukum itu yang bisa kita perbuat. Nah, selain dari saya lawyer, kebetulan saya juga kurator. Kurator dan juga likuidator bersertifikat. Gitu. Nah, di samping itu saat ini juga masih berproses, masih terdaftar sebagai mahasiswa S3 di Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang. Gitu Mas Raffi. Jadi salah satu yang memang menjadi alasannya Bang Regar untuk bisa ikut kontestasi di Musyawarah Nasional ketiga yang akan datang ini, bagaimana bisa membangun jejaring alumni ini menjadi lebih kuat. Lebih kuat, betul Mas. Karena apapun ceritanya Mas, Fakultas Hukum ini kan, Undip ini kan fakultas yang termasuk tua di Republik ini. Jadi kalau kita bicara soal menteri, sudah banyak yang jadi menteri. Ketua MK sudah ada. Ya kita berharap mudah-mudahan nanti ada yang lebih tinggi lagi. Dari Jaksa Agung juga kalau kita lihat sudah ada, kan gitu. Nah mudah-mudahan misalnya Wapres atau Presiden ada yang lahir dari IKFH. Karena dengan kita bersatu, dengan kita bergandengan tangan, tentu kita lebih kuat. Gitu, Mas. Di kesempatan yang baik ini juga Bang Regar, mungkin Bang Regar bisa cerita ke Mas Mbak. Kira-kira Bang Regar bisa spill nggak nih ke Mas Mbak semuanya, apa nih strategi atau misi yang akan Bang Regar bawa di dalam kontestasi pemilihan calon dewan formatur nanti? Jadi kalau saya begini Mas, istilahnya di periode-periode sebelum ini kan sudah bagus ya Mas. Artinya kita sudah bisa untuk melanjutkan. Jadi makanya saya bilang
dalam visi misi saya itu menjadikan IKFH itu sebagai rumah bersama. Rumah bersama buat teman-teman alumni Fakultas Hukum Undip. Ya. Artinya siapapun dia yang apa namanya yang sudah menjadi alumni ya harus merasa bahwa dia punya rumah. Yaitu ya IKFH ini gitu. Jadi rumah itu kan kalau sepi-sepi aja kan jadi hantu, Mas. Ya. Nah, makanya harus kita buat rame. Makanya ini dengan pesta ini, pesta demokrasi, IKFH ini, ayo bareng-bareng. Kita sama-sama, kita buat rame, kita hidupkan. Bahwa IKFH ini memang rumah kita bersama. Gitu. Gitu, Mas Raffi. Ya. Dengan nanti IKFH ini akan jadi rumah bersama, tentunya kan tidak hanya untuk alumni ya Bang ya. Adik-adik kita yang masih mahasiswa pun pada saat mereka sudah mulai masuk ke tingkatan akhir masa kuliah, apalagi sekarang dengan adanya kampus Merdeka yang mewajibkan untuk magang. Nah, bagaimana kira-kira dari Bang Regar strateginya untuk menjembatani adik-adik kita yang mahasiswa ini supaya mereka tadi Bang, rumah ini tidak merasa kosong atau mereka tidak merasa ditinggal oleh seniornya untuk bisa lanjut ke tataran yang di dunia kerja. Ya, jadi begini Mas. Jadi kalau saya bukan menyombongkan diri ya, artinya dengan teman-teman atau adik-adik itu masih menjalin komunikasi. Betul. Misalnya dengan Presiden BEM, kadang kalau mereka ke Jakarta masih kita temui ya, kita temui. Bahwa Bang, saya Presiden BEM misalnya. Nah ini juga kemarin ada yang mau janjian. Kebetulan dari Fakultas Hukum Undip itu jadi Presiden Mahasiswa Universitas Diponegoro. Yang jadi, periode sekarang. Periode sekarang. Jadi kemarin juga sudah mengabari bahwa minta ketemu. Jadi kalau soal magang tadi itu sudah kita lakukan karena beberapa adik-adik itu juga sudah pernah magang di tempat kita, di kantor kita. Nah, makanya kita sampaikan ke mereka bahwa pertama magang itu kalian untuk apa, kan gitu. Nah, tetapi kalau kalian dalam masuk ke perkara yang kami tangani nggak bisa, karena apapun ceritanya kan kita ini kan ada kode etiknya, Mas. Betul. Sehingga kita nggak mungkin punya klien A, kita kita expose ke adik-adik kan gitu, karena kan kita harus jaga kode etik itu. Betul. Nah, makanya sama adik-adik, paling kalau seandainya maunya begini, kalau kita lagi memang ada tangani masalah misalnya kepailitan KPU, ya kita ajarin proses dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu ya kita ajak bagaimana itu teknisnya, misalnya rapat kreditur, habis itu verifikasi seperti apa, hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Jadi seperti itu. Jadi itu sudah kita lakukan dengan adik-adik. Pokoknya tidak harus formal. Siapa yang mau ya kenal kita, ayo. Dengan senang hati kita akan bantu untuk mencoba memberikan pengetahuan yang kita punya terhadap adik-adik. Karena kan dahulu itu kan kita tidak pernah mengalami seperti itu, Mas. Jadi kita babat alas saja nih. Pokoknya yang penting berani maju, itu aja prinsipnya. Gitu, Nah, satu lagi nih Bang, kita ngomongin organisasi. IKFH Undip ini udah yang kepengurusan kedua, artinya kan sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Nanti setelah Munas ketiga akan masuk ke kepengurusan periode ketiga. Betul. Nah, bagaimana Bang Regar melihat organisasi ini sebagai organisasi yang harus bisa menjadi sebuah organisasi yang terus berkelanjutan, Bang? Karena kalau misalnya organisasi ini hanya diisi oleh pengurus, tapi setelah itu pengurusnya dalam tanda kutip tidur, kan organisasi ini tidak akan berjalan. Yang apa yang tadi Bang Regar sampaikan kan nggak mungkin akan terwujud gitu kan, Bang. Kira-kira mungkin Bang Regar bisa sampaikan ke Mas Mbak, bagaimana Bang strategi Bang Regar untuk menjaga keberlanjutan daripada organisasi kita ini yang sebenarnya kan organisasi kita ini kan bukan organisasi profit Bang ya. Ini kan lebih kepada kumpul-kumpul. Guyup gitu kan ya. Nah, bagaimana jadi, Bang Regar? Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kan kita sudah banyak WA group ya, WA Betul. group IKFH. Yang di periode kemarin pada saat Munas juga sudah terbentuk. Betul. Banyak sekali. Betul. Kan gitu. Nah, yang saya bilang tadi bahwa kita ini kan yang penting guyup.
Ya. Nah, caranya adalah bagaimana, misalnya kan begini, kadang kan ada orang yang serius, ada yang sukanya cuma mau main-main saja, ya monggo. Nah, makanya saya bilang bahwa ini harus jadi rumah kita. Jadi kalau dia suka, di kampus juga dulu kan ada yang serius, misalnya kalau zaman saya ada KDKS, ya kan, yang UKM KDKS, kan gitu. Ada yang agama KKI, ada yang suka olahraga, ada yang mood court, ada yang politik, ada BEM-nya, ada yang ini. Jadi semua rangkaian itu kan mini, yang semua itu setelah lulus punya profesi sendiri-sendiri, ya kan? Tentu ya bagi kita adalah bagaimana merangkul itu semua, bahwa di IKFA itu ya itulah adanya, gitu loh. Sehingga kita, ayo kita rangkul bareng-bareng, gitu. Ayo kita sama-sama, kan gitu. Yang musik suka musik, ayo kita buat acaranya. Event, yang suka bola, ayo kita buat apa namanya, mini soccer segala macam. Intinya adalah kebersamaan aja, gitu. Jadi kalau kita serius-serius juga kadang orang kan, dulu kuliah 5 tahun, masa sekarang juga kita harus serius? Betul. Kan begitu, Mas. Nah, makanya yang penting guyup yang dibilang tadi, bahwa IKFH ini kita buat guyup. Gitu, Mas. Berarti artinya saya bisa simpulkan nih, Bang Regar, rumah bersama ini supaya bisa tetap ada keberlanjutannya akan diisi dengan aktivitas yang tidak hanya serius, tapi juga fun dan juga tetap mengutamakan keguyuban. Ya, mau aktivitasnya itu nanti seminar, itu kan audiensi dengan stakeholdernya kita, mau bikin acara musik, acara olahraga, acara macam-macam, yang penting family gathering dan sebagainya. Itu intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan organisasi. Iya, betul. Oke, thank you, Bang Regar. Sekarang kita masuk yang fun-fun dulu nih, Bang. Nah, mungkin Mas Mbak pengen tahu, apa sih pengalaman unik Bang Regar selama kuliah? Satu aja, Bang. Pengalaman unik? Ya. Apa? Maksudnya pengalaman unik gimana? Pengalaman unik, ya apapun lah, Bang. Misalnya yang berkesan, Bang Regar. Unik dan berkesan. Ya, kalau berkesan itu banyak ya. Jadi misalnya kalau dulu itu kan yang paling berkesan itu bagaimana misalnya kita suka sama si A, kan? Jadi karena kita ini punya kawan, disetting nih, kan gitu. Bagaimana caranya biar kita berani, kan gitu. Nah, alhamdulillah ya, saya juga kebetulan jodoh saya dapatnya di IKFA Undip, gitu loh. Makanya kalau dibilang unik, yang bagi saya yang berkesan itu yang pertama. Kedua, yang unik-unik yang bagi saya itu adalah kalau dulu itu kami di Singosari itu ada ini apa namanya itu Burjo. Warung Burjo. Warung Burjo. Bubur kacang hijau. Ya, yang di situ itu 24 jam. Kan gitu. Nah, di situ itu hal-hal yang banyak sekali yang berkesan. Karena kita di situ tertawa, mendiskusikan hal-hal yang apa namanya, yang serius. Ya, pokoknya kita menemukan keunikan-keunikan lah teman-teman itu gitu. Nah, di situ Mas yang saya rasakan pada saat saya kuliah dulu. Bang Regar, sebelum nanti ke closing statement, kita mau sedikit main fun game. Contohnya saya akan nyebutin satu kata, nanti Bang Regar apa yang kepikiran pertama kali di pikiran Bang Regar sebutkan. Contohnya, misalnya Bang saya sebutin sepak bola, Sintayong, Bang Regar sebutkan. Nah, kita akan bermain kata yang fun dan cepat, tapi ini kata-katanya saya akan lempar ke Bang Regar yang relate dengan dunia IKFH. Oke, sekarang kita main. Kata yang pertama, Bang. Semarang. Senang. Hukum? Undip. Digital? Nonton. Progresif? Hukum Undip. Politik? Politik ya ekstra kampus. IKFH? Kita cintai. Oke, sip. Bang Regar, sebelum kita tutup, silakan Bang Regar kasih closing statement dulu Bang ke Mas Mbak semuanya supaya nanti di kontestasi calon dewan formatur yang ketiga ini semua kita bisa lancar, rangkaian munasnya, pemilihannya pun dengan demokratis dan semuanya bisa tetap guyup. Makasih Mas. Jadi saya berharap ke Mas, Mbak semua alumni Fakultas Hukum Undip
yang sekiranya belum mendaftar, ya. Ikut Munas, yuk kita rame-rame daftar. Betul. Dan pilihan sudah ada. Betul. Nah, kalau dibilang mau milih, ya tentu pilih saya. Ya. Kan gitu. Nah, saya kebetulan angkatan 2001. Gitu, Mas. Oke. Itu aja, Bang. Siap. Terima kasih Bang Regar untuk kesempatannya di hari ini. Siap. Semoga Bang Regar sehat. Sampai ketemu nanti kita di Munas tanggal 16 Februari di Semarang ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Regar. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas.